Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Ya, banyak sekali yang galbay pinjol atau gagal bayar pinjaman online. Ya, tentunya kalian itu wajib tahu. Ya, pokoknya kalian itu harus tahu apa resiko ketika gagal bayar pinjaman online atau galbay pinjol resmi OJK. Nah, jadi galbay pinjol resmi OJK tentunya akan diproses ke jalur hukum. Nah, jadi kalian yang gagal bayar pinjol legal atau pinjaman online legal, tentunya kalian harus siap diproses ke jalur hukum. Nah, bukan berarti ya kalian itu diproses ke jalur hukum, dilaporkan ke kantor polisi, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali yang gagal bayar pinjol ya, yang awam ya dengan aturan-aturan pinjol, yang tidak tahu ya, tidak tahu sama sekali aturan pinjol. Pastinya jika mendengar si DC pinjol menginformasikan akan diproses ke jalur hukum, tentunya si nasabah itu berpikirnya itu akan dilaporkan ke polisi atau dipidana gitu kan. Ya, biasa seperti itu kalau yang awam, teman-teman ya. Saya kemarin sempat ngobrol sama teman saya, dia langsung kaget diproses ke jalur hukum katanya. Dia gagal bayar di salah satu pinjol yaitu Ada Pundi ya. Dia itu bilang sama saya akan diproses ke jalur hukum. Gimana katanya? Nah, ya saya jelaskan, bukan diproses ke jalur hukum seperti akan dipidana ya. Karena gagal bayar pinjol itu hukumannya itu bukan pidana tetapi perdata, teman-teman. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan kalian telat bayar pinjol gitu kan. Misalkan kalian telat bayar pinjol ya. Terus kalian itu tidak bayar sampai 3 bulan, maka nanti pihak pinjol itu akan melaporkan kalian ke pihak yang berwajib, yaitu otoritas jasa keuangan ya, biar data kalian itu dimasukkan atau di blacklist ya, tidak bisa mengajukan pinjaman lagi, baik itu di platform pinjol atau platform lainnya atau bahkan juga bank perkreditan seperti itu. Jadi resikonya seperti itu ya. Nanti kalau misalkan sudah diproses ke jalur hukum atau dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan, bukan berarti kalian itu dipidana, teman-teman ya. Nah, jadi kalian juga harus tahu kalau misalkan gagal bayar pinjol, ya itu resikonya lebih dari 3 bulan ya. Kalau misalkan kalian galbay pinjol yang legal lebih dari 3 bulan, otomatis kalian itu tidak bisa pinjam lagi ya. Itu resikonya ya, diproses ke jalur hukumnya seperti itu, bukan dipidana, teman-teman ya. Jadi kalian itu gak usah takut, gak usah panik ya, gak usah panik. Jadi kalian itu harus tahu ya. Ya, kebanyakan seperti itu ancaman-ancaman DC itu ya, untuk menagih hutang langsung mengeluarkan kata-kata ampuhnya diproses ke jalur hukum ya. Kalau misalkan si nasabahnya itu tidak tahu di jalur hukum kayak gimana nih ya, otomatis pikirannya ke pidana ya gitu kan, seperti itu. Nah, itu bukan ke jalur hukum pidana tapi perdata ya. Berarti kita itu sebenarnya sih bukan lakukan kejahatan ya, atau ini ya teman-teman, karena kita itu hanyalah gagal bayar pinjol gitu kan, gagal bayar pinjaman online ya, seperti itu. Jadi yang nama hutang itu tidak ada yang dipenjara, bahkan yang ratusan juta pun kalian tentunya belum pernah dengar yang namanya hutang itu dipenjara, tidak ada, teman-teman ya. Kalau menurut hukum, teman-teman ya, tidak ada. Kalau menurut agama mungkin ya, kalau namanya hutang tetap ya harus dibayar, katanya seperti itu, teman-teman ya. Bukan katanya, emang iya, teman-teman ya, harus dibayar. Nah, tetapi ya kebanyakan yang gagal bayar pinjol ya, yang baru awam gitu kan, nggak tidak tahu ya. Nah, pasti deg-degan mendengar nama hukum itu, pasti ya kesana kemari mau pinjam sana kemari gitu kan, pinjam uang bagaimana supaya hutangnya itu lunas ya, karena takut diproses ke jalur hukum, pikirannya di penjara. Itu bukan, teman-teman ya, itu hanyalah gertakan saja ya. Mereka itu maksudnya diproses ke jalur hukum itu ya, itu hanyalah dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan. Nah, biasanya juga pinjol itu mencocok-cocokkan ya undang-undang gitu kan, yang melanggar gitu kan. Itu padahal dibuat-buat sama mereka, teman-teman, untuk nakuti nasabah, teman-teman, supaya segera bayar gitu kan ya. Tapi
nasabah kan gini ya, karena dia galbay juga pasti ada sebabnya, karena dia itu tidak mampu bayar gitu kan. Bukan berarti tidak mau bayar, tidak mampu bayar gitu kan. Lagian di pinjol itu kan kalau tidak ada, kalau pinjol yang benar itu kalau misalkan gagal bayar lebih dari 3 bulan itu tidak ada bunganya lagi ya. Bunganya berjalan itu hanya 90 hari saja. Dari mulai 1 hari sampai 90 hari itu baru berjalan bunganya. Kalau misalkan lebih dari 3 bulan atau 90 hari itu tidak ada bunganya teman-teman ya, kalau mengikuti aturan otoritas jasa keuangan. Tapi banyak sekali ya yang pinjol-pinjol yang nakal gitu kan. Nah, tetapi ada salah satu pinjol ya yang saya pernah gitu kan galbay, itu tidak, itu bagus bener pinjol ya, setelah lebih dari 3 bulan itu tidak bertambah lagi teman-teman ya. Kalau itu pinjol yang benar, kebanyakan pinjol itu ya mencari keuntungan dari nasabah yang galbay gitu kan, bunganya tambah gede, tambah mencekik ya, seperti itu supaya kita itu terjerat ya, terjerat sama hutang gitu kan. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya, bukan diproses ke jalur hukum, bukan dipidana, tapi kita sanksinya hanyalah perdata saja. Jadi yang awam itu harus belajar ya, harus banyak-banyak nonton video ya, banyak-banyak mencari informasi mengenai resiko gagal bayar pinjol ya, terus apa dampaknya ke depannya seperti itu. Jadi harus tahu teman-teman ya, kalau misalkan nggak tahu ya kalian pasti ngerasa khawatir terus. Hidup kalian nanti intinya nggak bakalan tenang teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah tahu kalau gagal bayar pinjol itu bukan dipidana tapi perdata ya hukumannya itu teman-teman ya. Jadi kalian nggak bakalan dipenjara teman-teman, atau apalagi hutangnya 1 juta gitu kan, seperti itu ya. Ya bahkan yang triliunan aja mungkin ya, kayak yang ini sudah tahu kan, banyak sekali yang ini tapi tidak dipidana gitu kan, yang punya hutang bahkan miliaran gitu kan ke bank itu tidak dipidana. Paling kalau di bank itu kan ada jaminannya teman-teman ya, kapan disita jaminannya saja. Kalau galbay pinjol kan kita jaminannya itu data kita ya, KTP kita ya, gitu apa, identitas kita gitu kan. Jadi perdata saja, bukan pidana. Jadi nggak usah khawatir kalau gagal bayar pinjol, kalian ya belum mampu bayar ya sudah, galbaykan saja dulu sampai kalian punya uang, nanti baru kalian bayar. Jadi nggak usah terlalu dipikirin masalah DC, ngancam-ngancam itu sudah hal biasa. Jadi kalian itu harus kuatkan mental saja, harus berani ya melawan mereka. Bagaimana supaya ya kalian itu tidak berani gitu kan, supaya kalian itu berani gitu kan melawan mereka. Mereka itu akan mengeluarkan kata-kata yang bikin kalian ngedown ya, kalau misalkan kalian tidak tahu aturannya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Mungkin penyampaiannya berbelit-belit, tapi intinya kalau galbay pinjol itu diproses ke jalur hukum memang benar, tapi bukan hukum pidana, tapi hukumnya itu perdata. Jadi kalian itu harus siap menerima ya, kalau galbay pinjol itu harus siap menerima diproses ke jalur hukum ya, hukum perdata bukan pidana. Intinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan ke media sosial yang kalian miliki supaya channel ini cepat berkembang dan membantu teman-teman kita yang galbay pinjol, yang awam, yang tidak tahu aturan-aturan ketika gagal bayar pinjaman online. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.